Kita lanjutkan sambutannya dari Deputi Perencanaan SKK Migas, Bapak Jafi Arison Suwardin. Waktu dan tempat kami persilahkan 15 menit dari sekarang. Silakan unmute Pak, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati tadi Pak Sekjen dan Pak Joksis, Pak Ketua Umum Pak Wargono, Pak Sekretaris Umum Pak Agung, para pembicara, panitia, yang paling penting para senior ya, para pejuang migas yang sudah dari dulu memperjuangkan industri migas di Indonesia. Saya sangat senang bisa bertemu dan para senior di sini walaupun melalui virtual, serta para peserta dan panitia yang kami hormati. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi senang sekali bisa melihat plan dari Pak Sekjen. Nah, sekarang mungkin kalau boleh izin saya akan share kira-kira seperti apa di kami melihatnya. Sebentar ya, saya perbesar. Yang terlihat sekarang apa ya? Yang waspadai virus corona, Pak. Nah ini target 1 juta. Target saya. Ya. Karena presentasi saya bukan mengenai corona mestinya. Oke. Yang target 1 juta barrel ada ya. Mudah-mudahan yang terlihat yang screen yang besar ya, bukan yang kecil kan ya? Iya, kelihatan besar Pak, ada slideshow. Oke. Di sini kami ingin bercerita nih sedikit dalam waktu mungkin 10 menit yang diberikan mengenai target 1 juta barrel tadi. Ya. Di sini kami ingin membuka dengan tagline yang kami gunakan dan mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat buat kita semua. Yang ingin kami ajak bersama di sini adalah 3 tagline ini, yaitu masif, agresif, dan efisien. Dan kami percaya di sini dari teman-teman APMI ya, dari Asosiasi Perusahaan Pemboran Minyak dan Gas dan Panas Bumi di Indonesia, ini sangat bisa berperan sekali dan sebenarnya sudah lama sekali berperan di dalam industri migas. Tapi kami melihat dengan program yang masif, yaitu besar, ya banyak, agresif itu dengan waktu yang cepat, lebih cepat ya. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Sekjen juga. Kemudian efisien artinya perusahaan migas bisa mempunyai program yang lebih banyak dengan biaya yang efisien. Jadi bukan mencari termurah tapi di sini efisien. Jadi kalau digabungkan ini adalah masif, agresif, dan efisien. Nah ini tadi sudah ditunjukkan oleh Pak Sekjen juga. Nah di sini saya mau bercerita sedikit nih di slide ini. Yang pertama adalah long term plan ini dibuat berdasarkan bottom up. Jadi kita ada berdasarkan best practice internasional di mana kami melihat potensi-potensi yang ada. Jadi kita lihat potensi-potensi yang ada mulai dari lead, prospect, and develop discovery, EOR dan lain-lain sehingga membentuklah diagram yang kami tampilkan ini. Jadi target awalnya bukan mencari 1 juta barrel tapi kita lihat apa yang kita punya. Nah, ternyata dari yang kita punya kita bisa mendapatkan grafik seperti ini. Nah, tentunya kami tidak berhenti di situ. Kami pun sudah membenchmark ya. Kami meminta para perusahaan migas untuk mensubmit long term plan-nya mereka. Jadi long term plan yang tidak ada restriksi. Jadi anggap saja perizinan dapat, anggap saja keekonomian dibantu pemerintah. Tadi Pak Sekjen sudah menyampaikan. Kalau semua hambatan tadi sudah diberikan, apakah bisa mencapai segini? Dari angka yang kita dapatkan arahnya ke sini memang. Nah, memang masih ada gap yang harus ditutup eksplorasi, tapi sebagian besar bisa mengarah ke sini. Nah, jadi kami cukup excited ya, karena ternyata program yang dibuat ini sebenarnya menurut K3 perusahaan migas pun ini ada probability yang cukup signifikan untuk dibangun. Ya. Nah, kemudian apalagi yang kita lihat setelah kita bangunnya dari secara teknis ada, kemudian kita benchmark ke perusahaan migas, terus kita lihat mampu nggak sih kita gitu. Karena kita juga tidak ingin hanya memberikan angka yang asal Bapak senang gitu ya. Nah, coba kita lihat performance kita. Kalau garis biru yang tulisan RUEN, kita ini sekarang sekitar 200.000 di atas RUEN. Jadi dari long term plan yang pernah dibuat di 2016-2017,
ternyata industri migas secara keseluruhan tentunya dengan bantuan dari teman-teman kami di sini bahwa kita bisa di atas UN. Jadi sudah ada historinya kita itu mampu di atas. Nah, apalagi yang berikutnya? Yang berikutnya adalah dibandingkan proposal dari perusahaan migas setiap tahunnya yang dimasukkan ke SKK Migas, realisasinya itu kalau sebelum COVID itu antara 30.000 sampai 45.000 barrel oil per day di atas proposalnya. Ya, jadi kemampuan migas ini mengeksekusi jauh di atas yang dimasukkan dalam bentuk proposal. Ya, nah kemudian di sini ada 4 strategi. Yang hijau muda yaitu routine work program, yang nanti yang di sana kalau dilihat dari 2014 sampai ke 2017 itu turun dari 1.200 sumur turun ke sekitar 117 sumur. Ya, jadi hanya menjadi 10%-nya. Tapi semenjak 2018 sampai ke sekarang itu naik terus dari 117 tadi di 2020 itu naik ke 400, jadi sudah hampir 4 kalinya ya, tapi karena ada COVID jadi berkurang. Tapi alhamdulillah di 2021 kita naik. Nanti saya tunjukkan angkanya. Nah, di sini juga kami melihat sebelum COVID yaitu sampai Maret itu realisasi lifting kita untuk minyak itu mengikuti rencana ini. Nah, memang setelah ada COVID tentunya berubah karena tidak hanya kita tapi di dunia internasional itu 30% minimal capex pada dipotong dan lain-lain. Jadi itu masalah yang mendunia. Tapi sebelum ada COVID kita sampai Maret masih mengikuti grafik ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini banyak hal-hal yang menunjukkan kita memang bisa ke sana. Nanti ada beberapa contoh lagi yang akan saya sampaikan di slide-slide berikutnya. Khusus untuk eksplorasi. Tadi Pak Sekjen sudah menyampaikan ada komitmen kerja pasti. Nah, komitmen kerja pasti itu ditelurkan, salah satu dibantu oleh Pak Joko waktu itu, dikeluarkan tahun 2018. Ya, 2018 dikeluarkan dan salah satunya adalah komitmennya untuk melakukan seismik yang besar, ya, yang dilakukan oleh Pertamina. Nah, dikeluarkan 2018, 2019 sudah dimulai dan 2020 ini sudah selesai. Jadi kita sekarang bisa mempercepat dan komitmen tadi pekerjaannya adalah salah satu seismik 2D terbesar se-Asia Pasifik dalam 10 tahun terakhir. Nah, jadi kami melihat program-program ini kalau bisa dipercepat, dimasifkan itu justru menguntungkan untuk teman-teman penyedia jasa ya, penyedia service yang insya Allah nanti dari hasil-hasil eksplorasi yang besar ini akan mengarah ke pemboran dan lain-lain. Nah, kemudian untuk eksplorasi juga kami sedang mungkin dalam waktu 2-3 minggu ini akan bisa diumumkan bahwa sedang melakukan reprocessing, salah satu reprocessing terbesar se Asia Pasifik juga, ya, mungkin nomor 2 terbesar karena nomor 1-nya di Australia. Nah, itu dari data-data baru tersebut mudah-mudahan nanti bisa bisa mendapatkan potensi-potensi tadi. Ya, jadi kita tidak hanya menggambarkan ada potensi, tapi sebenarnya sudah ada hasil-hasil yang bisa kita tunjukkan. Nah, di sini COVID-19, kalau dilihat di grafik ini, hanya memindahkan long term plan kita hanya 2,7%. Nah, jadi oleh karena itu, kan itu 2,7%, kami tidak merubah long term plan-nya, tapi kita ada recovery plan dan melihat apa enabling faktornya. Ya. Jadi inilah hal-hal ini yang membuat kami cukup optimis, ya, karena tadi dibangunnya dari bawah ke atas, best practice internasional, sudah di benchmark dengan rencana perusahaan migas sendiri, dan apa yang direncanakan sudah ada yang selesai. Ya, jadi kita mudah-mudahan bisa diteruskan dengan bantuan dari Bapak dan Ibu di sini. Nah, yang berikutnya ini untuk menunjukkan bahwa ini memang bottom up. Jadi di sini kalau dilihat resource to production. Resource to production itu ada yang di POD, ada pre-POD, ada undeveloped discovery. Ya, kemudian ada juga waterflood and EOR, ada juga prospek dan lead. Jumlahnya kurang lebih segini. Yang ada misalnya resource to production ada sekitar 116 potensi. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, yang lead dan prospek juga ada di sini. Jadi dari sisi program juga banyak. Ini untuk minyak. Untuk gas, ini juga sangat banyak ya potensi yang ada, tapi ada yang besar, tentunya ada yang kecil. Nah, di sini untuk aktivitas, karena ini sangat berhubungan dengan drilling. Tadi mungkin Pak Wargono kita bisa diskusi Pak ya, jangan semua rig dipindahkan ke panas bumi Pak ya, ke minyak bumi juga disisakan apa untuk ini, karena kalau kita lihat Pak tadi seperti saya sampaikan dari 2014 ke 2017 turun. Nah, dengan turun itu saya rasa wajar industri
menjadi khawatir ya, ini apakah memang ada ini yang akan di-drill. Tapi kalau lihat trennya Pak, di 2017 ke 2018 sudah naik. Di 2019 naik, 400 naik. Nah, apa saya cukup optimis karena saya kebetulan masuk di SKK itu 2017 Pak. Jadi saya sendiri melihat bagaimana potensi-potensi dibangun dan mengeluarkan jumlah-jumlah sumur ini. Ya, jadi memang sumur-sumur yang bisa dikerjakan. Nah, tentunya ada workover dan well services yang kita adjust accordingly tergantung dari potensi-potensi yang ada. Nah, di 2021, Pak, percaya atau tidak, kalau Bapak lihat di gambar sebelah kanan, itu yang warna biru adalah 2021. Ya, usulan K3S, Pak, itu 396. Itu usulan loh, Pak. Jadi usulannya K3S itu lebih tinggi daripada yang di-approve di tahun 2020 sebelum COVID. Nah, ini untuk development well, Pak ya. Dari hasil diskusi teknis itu naik ke 485, Pak. Nah, ini kami sedang mengejar, masih ada potensi bisa sampai ke 618 karena Rokan belum masuk. Ya, Pak ya, Rokan kan sudah 2 tahun tidak ngedrill. Kemudian ada potensi-potensi lain, Pak, yang bisa kita jalankan di situ. Jadi potensi untuk ngedrill, target kami itu terus naik, Pak, bisa mencapai 1.100 mulai dari 2025. Nah, pertanyaan mungkin Bapak nanya, itu cuma angka atau ada potensinya? Ada, Pak, kami, Pak. Kami ada kurang lebih kira-kira bagaimana mencapai jumlah sumur itu sampai di 2025 sampai 2030. Ya, tentunya namanya kami planningnya mengikuti best practice internasional, artinya tentu yang seperti Pak Wargono tadi sampaikan ada asumsi-asumsi yang digunakan di sini. Ya, tapi Pak untuk menaikkan probability ini, Pak Sekjen tadi menyampaikan pas sekali Pak. Sekarang kita semua pemerintah itu ada mindset fleksibel Pak. Kalau kurang ekonomis ya ketemulah kita ngobrol, kita diskusikan apa yang bisa dibantu. Hasilnya kan nanti win-win kalau ada produksinya. Nah jadi apakah sudah dilakukan? Sudah Pak, sudah ada hasilnya. Nah itu yang nanti mau saya tunjukkan seperti apa sih kita hasilnya. Nah dari yang drilling rig ini Pak, kami melakukan analisa. Mohon ini jangan di capture sebagai angka pasti Pak, tapi ini menunjukkan tren saja Pak ya, trennya dengan jumlah sumur yang nanti akan ribuan sumur ya dalam 2021 sampai 2030, kira-kira rig yang dibutuhkan berapa banyak Pak. Nah, nanti saya cerita juga sedikit bagaimana kami mempersiapkan untuk 2021 ya. Jadi ini Pak, kita lihat memang potensinya cukup besar ya untuk drilling. Kenapa? Karena memang potensinya ada dan kita harus mencarikan jalan supaya bisa di-drill. Nah, OCTG Pak, OCTG juga seperti itu tentunya ini bisa meningkat secara signifikan ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan saya di sini bukan untuk memberikan janji-janji surga Pak ya atau PHP, tapi saya menunjukkan bahwa ini semua di backup oleh data. Nah, data sekarang menunjukkan seperti ini Pak. Nah, sedangkan dari sisi demand tadi seperti Pak Sekjen sampaikan bahwa dari sisi demand sebenarnya nanti di 2030 1 juta barrel itu masih belum bisa memenuhi kebutuhan dunia Indonesia juga. Artinya 1 juta barrel itu akan diserap. Berbeda dengan listrik yang volumenya itu atau kapasitasnya ditentukan dari asumsi pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan jumlah penduduk. Ya, nah asumsi tersebut bisa berubah. Tapi kalau ini Pak di 2030 kita ini mungkin masih 50%-nya Pak. Jadi masih ada room untuk migas ini menutupi membantu berkontribusi mengurangi potensi impor yang ada. Ya, jadi kondisi minyak ya Pak ya dengan listrik memang berbeda. Nah ini Pak contoh yang sudah berjalan. Jadi supaya kita bisa melihat ini jangan asal omong gitu ya. Kita lihatlah ada nggak buktinya Pak. Nah ini buktinya Pak. Jadi SKK Migas sudah merekomendasikan ke Kementerian SDM, Pak. Nah, ini lagi didiskusikan. Tadi sampaikan Pak Sekjen dan bahwa pemerintah ini sangat fleksibel sekarang karena kita ingin meningkatkan iklim investasi, Pak. Bapak bisa bayangkan, ya di dalam ini dua lapangan yang tadinya besar sekarang udah nggak terlalu besar lagi. Itu dengan insentif bila disetujui, itu minyaknya Pak naik Pak 138 juta barrel. Kalau Bapak bandingkan POD yang masuk ke saya itu, Pak, saya hebat-hebatnya totalnya paling 250 juta barrel minyak, Pak, per tahunnya. Ya. Nah, jadi karena rata-ratanya cuma 10, 5 juta barrel dan lain. Ini Pak dari 2 saja 138, Pak. Nah, kemudian untuk reserve-nya, untuk gasnya, itu naiknya 1,7 TCF, Pak.
1,7 TCF itu setara dengan semua produksi Pertamina selama 3 tahun kurang lebih untuk gas. Nah, lapangan ini bisa diperpanjang hidupnya antara 10 sampai 14 tahun. Lapangan ini bisa 2023-2024 sudah tidak ekonomis lagi untuk di-develop. Nah, tapi ini naik menjadi nambah 10 sampai 14 tahun, Pak. Nah, yang paling penting, Pak, apa? Program ini yang kami rekomendasikan itu aktivitas jumlah sumurnya menjadi naik 1.500 sumur, Pak. Jadi untuk memproduksi 138 juta barrel minyak dan 1,7 TCF gas ini butuh sekitar tambahan sumur 1.500 sumur. Nah, ini Pak yang kami melihat banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan untuk menambah menggairahkan industri migas Indonesia. Ini baru dari 2, Pak. Baru dari 2. Nah, kami masih ada beberapa proposal lagi yang sudah ada yang sudah kami submit, ada yang sedang kami siapkan untuk kami submit ke Pak Menteri. Nah, di sini dari sisi timeline, Pak, 1.500 sumur ini kalau dari plan yang kami submit ke Pak Menteri bekerja sama dengan K3S-nya adalah untuk 2021, 2022 dan seterusnya. Untuk awal-awal itu kita maksimalkan seperti di mana masa-masa ini sempat jaya, Pak. Jadi kalau dulunya misal maksimal 100 sumur, ya kita sekarang di awal-awal sudah kita maksimalkan ke arah sana, Pak, per tahunnya. Jadi ini jangan 1.500 sumur tapi 1.000 sumurnya tahun ke-11 gitu. Oh tidak, Pak. Ini dari awal ini heavy di depan, berat di depan, Pak. Nah, jadi kami memperkirakan dengan yang ini sudah ditandatangani Pak Kepala SKK, Pak, ya, dan sudah dimasukkan ke Pak Menteri dan sudah kami diskusikan dengan timnya Pak Menteri dan Migas. Jadi ini sesuatu yang sudah berjalan, Pak, ya. Nah, mudah-mudahan mohon kontribusinya supaya ini bisa terjadi. Nah, apa yang enabler dari sini, Pak? Enablernya adalah long term contract, Pak. Nah, jadi yang kami sarankan kepada K3S-nya adalah cobalah ada long term plan, long term contract. Jadi dari industri juga bisa dari service ya bisa menyediakannya dengan lebih baik. Jadi kalau memang ditambah 10-14 tahun ya kontraknya jangan 1-2 tahun gitu. Ya kontraknya cukuplah. Jadi kalau nanti industri service ini mau menyediakan atau berinvest untuk mengimprove peralatan yang ada, misal dari drilling rig dan lain-lain untuk menyesuaikan dengan program ini, return-nya bisa bagus, Pak. Jadinya win-win. Nah, ini yang kami lihat multiplier efeknya sangat banyak dibandingkan lapangan ini tadinya cuma berumur 3-4 tahun saja, Pak. Nah, kalau kita lihat, Pak, bagaimana untuk 2021? Yang tadi itu, Pak, akan dimulai di 2021. Ya, jadi langsung ini, Pak. Karena itu masuk strategi kedua. Nah, di sini, Pak, kita memastikan strong progress di 2021. Ya, di sini misalnya Pak kalau dilihat yang kotak kedua, early dan best effort di 2020. Jadi kami sudah 2 bulan terakhir Pak berdiskusi dengan perusahaan K3S bahwa sumur-sumur 2021 disiapkannya dari sekarang. Jadi kalau mau ada tender, persiapan lahan dan lain-lain, kita siapkan di 2020 sehingga di 2021 rig-rig ini tidak banyak yang idle, Pak. Jadi terus bekerja ya, dan jumlah rignya dioptimalkan. Yang tadinya kami lihat banyak pertengahan tahun ke belakang banyaknya. Nah, ini kami mau coba dikawalkan. Yang tadinya ada K3S yang di salah satu K3S kami blok Pak ya, WK, kami berhasil dapat agreement dari K3S-nya akan ngedrill termasuk tertinggi dalam sejarahnya. Nah, ini jadi hal-hal ini Pak yang kami anggap masif dan agresif. Nah, tentunya yang penting lagi di sini jadwal proyek on time. Nah, jadwal proyek on time ini tentunya nanti ada kalau proyek kan nanti pasti ada sumur-sumur baru yang akan di-drill di situ. Menjaga tingkat produksi yang tinggi di Banyu Urip dan Rokan. Nah, Rokan ini membutuhkan banyak sumur, Pak. Nah, memang kita harus berkolaborasi erat dengan teman-teman Pertamina. Mungkin di sini ada Pak John tadi katanya ya, bahwa memang Pertamina nanti apalagi setelah Agustus 2021 Pertamina akan mengoperasikan Rokan. Nah, kami dari SKK Migas pun Pak tidak berhenti, kami bertransformasi bagaimana cara kami bisa mempercepat dan fleksibel dan lain-lain. Nah, keputusan pemberian insentif ini Pak sudah cukup sering kami diskusikan dengan kementerian agar lapangan-lapangan yang marginal tadi Pak bisa di-develop, termasuk nanti IOR Pak, termasuk nanti IOR. Nah, IOR ini kami tetap masukkan di dalam plan Pak karena ada
potensi memang bisa dalam waktu dekat ya bisa dilakukan bersama Pertamina, terutama di Rokan. Nanti di waktu yang pas kami bisa bicara detailnya, tapi sekarang kami melihat secara teknis ya sebenarnya sangat memungkinkan untuk dilakukan. Jadi ini hanya bukan sekedar mimpi. Nah, mudah-mudahan IOR nanti di Minas itu bisa membantu kita terus ke depan. Yang berikutnya adalah eksekusi rencana kerja 2021 secara tuntas, Pak. Ini tidak hanya di 2021 tapi di semuanya. Kenapa? Eksekusinya harus tuntas karena kita harus mencapai minimal 100%. Jadi memang program yang ada terlaksana, liftingnya bisa tercapai, dan juga peralatan yang sudah dibeli, disewa, dan lain-lain itu bisa dipakai secara optimal. Ya. Nah, untuk itu kami memastikan ada pengoboran yang masif dan agresif. Tentunya yang di bawah ini kita mau smooth transition untuk di blok Rokan. Nah, ini Pak yang terakhir, ini Pak, saya lagi sering membawa ini nih Pak, mudah-mudahan ini bisa diterima oleh industri, bahwa kami sedang mencanangkan bersama-sama mengajak Pak ya transformasi Pak. Nah, definisi transformasi itu seperti apa? Nah, kalau kita lihat transformasi dari ulat bulu Pak ya sampai ke kepompong akhirnya menjadi kupu-kupu. Nah, yang kami lihat transformasi yang dibutuhkan untuk mencapai 1 juta barrel tadi Pak Tito tadi ya bilang bukan tanpa keringat ya, harus berkeringat. Nah, di sini transformasinya bukan dari ulat bulu menjadi ulat bulu yang langsing, Pak. Atau ulat bulu yang sedikit lebih cepat. Tidak bisa, Pak. Karena ulat bulu hanya stuck hanya bisa berjalan di ranting tertentu. Nah, transformasinya adalah dari ulat bulu menjadi kupu-kupu, Pak. Jadi yang gemuk jadi lebih lincah, yang tadinya teratasi di stuck di satu pohon, dengan kupu-kupu bisa terbang kemanapun saja, terbang lebih cepat ke tujuan yang diinginkan. Nah, jadi kami suka bercanda Pak kalau di tim kami Pak bercanda. Ini kamu mau jadi ulat bulu atau mau jadi kupu-kupu gitu Pak, kurang lebih. Nah, di sini kami melihat definisi transformasi untuk mencapai 1 juta barrel itu kita harus menjadi kupu-kupu Pak. Tidak cukup lagi hanya ulat bulu yang berubah sedikit saja. Nah, pesan terakhirnya adalah kalau di sini ada teman-teman dari APMI, kami minta bantuannya Pak. Bantu kami, kita bersama-sama karena SKK Migas atau perusahaan migas tidak bisa sendirian. Tentunya APMI sangat berperan penting dalam keberhasilan ini. Kami mohon Pak kalau ada masukan, ada kritikan, ada ide, bagaimana cara kami bisa melakukan masif, agresif, dan efisien ini Pak. Kami akan sangat membuka tangan untuk membantu. Yang terakhir bantuannya mungkin Pak, tolong kami juga sudah memberikan challenge kepada perusahaan migas, masukkan proposalnya. Masukkan proposalnya tadi, nanti yang tidak ekonomis kami bantu bagaimana caranya supaya mendapatkan proposal yang win-win. Jadi jangan segan-segan atau malu-malu untuk masukkan proposal. Masukkan sebanyak-banyaknya, akan kami evaluasi dengan cepat sehingga bisa menjadi program-program yang masif, agresif, dan efisien. Mungkin itu Pak, dengan waktu yang pendek ini itu yang bisa kami sampaikan hari ini. Terima kasih atas waktunya mau mendengarkan cerita dari kami dari SKK Migas. Pak Kepala SKK Migas mengirimkan salamnya kepada teman-teman di APMI dan teman-teman peserta. Mohon maaf beliau tidak bisa hadir hari ini. Kalau begitu terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutannya dari Deputi Perencanaan SKK Migas, Bapak Jafi Arison Suardin. Salam kembali kepada Ketua SKK Migas, Bapak, dari kami, dari Forum APMI.